Halo semuanya, jumpa lagi di channel One Rizky tentunya. Di video kali ini saya akan mengulas sebuah film berjudul Apokalipto yang diproduksi pada tahun 2006. Film ini menceritakan perjalanan seorang dari salah satu suku Maya yang kabur dari ritual pengorbanan manusia dan menyelamatkan keluarganya dari serangan suku Maya yang lain. Perjuangannya pun tidak mudah. Ia harus menghadapi sebuah suku yang kejam hanya seorang diri. Tanpa tunggu berlama-lama sebelum kita lanjut, mari yang jauh mendekat yang dekat merapat karena cerita ini akan membawa kita ke alam bawah sadar seorang manusia. Mari kita simak videonya. Di awal film terlihat sebuah suku sedang melakukan aktivitas seperti biasanya, yakni berburu. Tak butuh waktu lama, akhirnya buruan mereka pun terkena perangkap yang sebelumnya sudah mereka pasang. Setelah buruannya tertangkap, akhirnya Jaguar Paw dan ayahnya yang bernama Flynsky membagi tangkapan mereka secara merata. Saat mereka sedang asik membagi, tiba-tiba Paw mendengar ada pergerakan mencurigakan yang sedang mengamati mereka. Dan benar saja, ternyata ada orang muncul dari semak-semak. Lalu Paw dan ayahnya bertanya apa maksud tujuan mereka. Rupanya mereka hanya menumpang lewat. Lalu dengan senang hati ayahnya mempersilahkan mereka. Mereka pun memberi ikan sebagai ucapan terima kasih. Saat mereka akan beranjak pergi, rupanya bukan beberapa orang saja, melainkan satu suku. Mereka juga berpesan ada kelompok suku yang kejam telah menghancurkan perkampungan mereka. Mereka juga menyuruh agar suku Jaguar Paw segera pergi dari pemukiman mereka sekarang. Paw tidak percaya begitu saja. Lalu mereka pulang sambil membawa hasil buruan dan menemui istri serta anak-anak mereka sambil bercanda seperti biasanya. Keesokan harinya, rupanya suku jahat itu memang benar ada. Suku itu sendiri dipimpin dengan Zero Wolf. Perlahan tapi pasti mereka mengendap-endap untuk mendekati pemukiman Paw. Paw yang sedang duduk melihat samar-samar bayangan yang menyelinap di antara pepohonan. Dengan cepat Paw membangunkan istrinya yang sedang hamil tua serta anak sulungnya yang masih kecil. Lalu ia menyembunyikan anak dan istrinya di dalam sebuah sumur tua. Di waktu Paw dan sukunya memberikan perlawanan, rupanya perlawanan mereka dengan mudah diratakan oleh suku Zero, dikarenakan suku Paw hanya mengandalkan tombak kayu untuk berburu. Mereka semua lalu diikat dan yang perempuan diperkosa. Yang lebih parahnya lagi, ayahnya Paw dibunuh di hadapannya dengan cara digorok. Saat Paw sedang memandangi sumur tempat istrinya bersembunyi, ia lalu dicurigai oleh salah satu suku jahat itu. Untung saja keberadaan istrinya tidak diketahui. Mereka yang sudah ditawan akhirnya disuruh jalan. Saat sedang di perjalanan, rupanya Paw bertemu lagi dengan suku yang ditemuinya di waktu berburu. Rupanya suku tersebut telah terlebih dulu ditawan sebelum mereka. Mereka kini kembali berjalan, dan terlihat anak-anak sedang mengikuti orang tua mereka yang ditawan. Perjalanan mereka pun sangatlah berat. Dengan tangan terikat, mereka harus melewati sungai yang arusnya begitu deras. Adegan berpindah. Saat melewati tebing, salah satu di antara mereka ada yang tak kuat lagi berjalan dan terperosok ke dalam jurang. Mereka yang terhubung lalu dengan sekuat tenaga mempertahankan supaya semua tidak ikut terjatuh ke dalam jurang itu. Pas selamat, ia yang tak kuat lagi akhirnya langsung dibuang ke jurang itu dikarenakan ia akan membawa bahaya bagi yang lain. Zero yang tahu akhirnya marah. Ia berpesan jangan sampai satu pun tawanan yang dibuang lagi. Keesokan harinya mereka melewati kawasan yang begitu tandus. Di waktu berjalan, rombongan mereka hampir saja tertimpa pohon besar yang tumbang. Lalu mereka bertemu seorang anak perempuan yang sedang meratapi jasad ibunya. Anak itu tak diberi mendekat dikarenakan ia terjangkit suatu penyakit. Sekarang mereka tiba di suatu tempat. Terlihat orang-orang di situ sedang dipekerja paksakan dan semua tubuh mereka dibaluri warna putih. Di sepanjang jalan mereka selalu diperhatikan oleh orang-orang yang mereka lewati. Dan sepanjang jalan itu pula seperti pada terkena wabah penyakit dan kelaparan. Terlihat Zero sedang melakukan tawar-menawar. Rupanya kelompok Paw dan yang lain diculik untuk dijadikan tumbal atau persembahan kepada Dewa Matahari, yang disebut mereka juga dengan sebutan kukulkan. Lalu semua tawanan yang laki badannya dibaluri dengan pewarna yang berwarna biru di seluruh bagian badannya. Dan bagi mereka yang perempuan dijual untuk dijadikan budak. Mereka yang sudah diwarnai lalu dikirim ke piramid. Terlihat sang raja berada di puncak piramid batu yang bertangga-tangga lengkap dengan permaisuri dan putra mahkotanya.
Ternyata suku ini lebih kejam lagi. Mereka memberikan korban manusia untuk persembahan mereka pada matahari. Para korban dipenggal di atas piramid lalu kepalanya dilempari ke bawah menggelindingi anak tangga itu, di mana ribuan orang sudah menunggu di bawah untuk menangkap kepala yang menggelinding itu. Sesampainya di atas, terlihat penduduk dari suku mereka sudah tak sabaran lagi untuk menunggu kepala korban berikutnya. Lalu salah satu dari suku Jaguar Paw mendapati giliran pertama. Tanpa tunggu lama-lama, sang Algojo langsung merobeki perut korban. Setelah itu kepalanya langsung dipenggal dan digelindingi ke bawah yang mana mereka telah siap menangkapnya. Ternyata sekarang tiba giliran Jaguar Paw untuk menaiki ke altar penyembahan. Dia melihat dari dekat sosok Algojo yang berlumuran darah kering dan memegang pisau besar. Saat sedang mau dieksekusi, tiba-tiba terjadi gerhana matahari yang mana suku ini belum tahu fenomena alam ini sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa kalau gerhana matahari ini pertanda bahwa Dewa Matahari telah merasa cukup dengan korban persembahan mereka. Lalu Jaguar Paw serta yang lain dipulangkan kepada suku yang menangkapnya dan tidak jadi untuk korban persembahan. Akan tetapi suku jahat ini tidak langsung melepaskannya, melainkan dijadikan untuk permainan dulu, yang mana mereka yang disuruh lari dihujani tombak dan panah dari belakang. Satu persatu dari suku Paw kini tewas akibat ulah mereka. Lalu sekarang kini tiba saatnya giliran Jaguar Paw. Ia berlari sangat kencang dan zigzag, tetapi ia tetap terkena panah di bagian dadanya lalu tersungkur. Paw lalu mematahkan anak panah itu. Rupanya anak Zero Wolf yang menunggu di ujung, kini berjalan mendekati untuk menghabisi Paw. Ketika sudah berhadapan tak terduga Paw menusukkan ujung anak panahnya ke leher lawannya. Anak Zero itu pun langsung tewas. Zero yang panik kini mendatangi anaknya lalu memangkunya. Dengan wajah yang marah, ia memerintahkan untuk menangkap Jaguar Paw. Ketika sudah sampai di hutan, Paw yang tak kuat lagi berlari akhirnya berinisiatif untuk menaiki pohon. Zero dan yang lainnya kini telah kehilangan jejak Paw. Akan tetapi salah satu di antara mereka melihat tetesan darah yang ada di punggung temannya. Paw tidak menyadari kalau darahnya menetes ke bawah. Lalu mereka sepakat putar balik dan mencari Paw di atas pohon. Saat mereka sedang mencari, tiba-tiba mereka mendengar langkah orang yang sedang berlari. Mereka menebak itu adalah Paw yang sedang melarikan diri. Mereka lalu berusaha mengejar dan memotong jalan. Paw berlari dikarenakan dia sedang dikejar seekor macan. Mereka yang tak tahu akhirnya memotong jalan. Akan tetapi dengan cepat salah satu mereka langsung diterkam di bagian leher dan tewas. Dengan refleks mereka pun langsung membunuh macan itu. Mereka baru tersadar jika membunuh macan akan membawa kutukan dan malapetaka. Namun Zero tak peduli akan hal itu. Ia bersitegang harus bisa menangkap Jaguar Paw. Sok, ujalale tamashio. Tujichkap atakti. No minanumuk. Pelarian Paw kini akhirnya terhalang oleh air terjun. Karena tidak ada jalan lagi, akhirnya ia melompat ke air terjun itu. Zero yang melihat Paw sudah di bawah, rupanya ia tak mau kalah. Akhirnya dia dan rombongannya melompat juga. Namun di antara mereka ada yang tewas karena terbentur batu. Di sisi lain, satu persatu mereka pun tewas dikarenakan Paw berhasil membuat mereka bercerai-berai, sehingga pertarungan berjalan dengan seimbang, sampai tersisa si Zero saja. Hujan pun turun begitu lebat. Paw lalu teringat keluarganya yang sedang di dalam sumur. Ia harus segera menyelamati sebelum tenggelam. Ketika Paw sudah menemukan letak sumur tersebut, tiba-tiba kepala suku muncul. Jaguar Paw harus melupakan niatnya dulu untuk menyelamatkan istri dan anaknya sambil melarikan diri dan mencari cara untuk membunuh Zero. Air di dalam sumur sudah cukup tinggi, hingga istrinya yang sedang hamil tua harus berdiri di atas batu. Dan ternyata istrinya yang sedang hamil tua itu langsung melahirkan. Kini Jaguar Paw menemukan cara untuk membunuh si ketua itu. Dia berlari ke tempat sukunya biasa memasang perangkap. Ia memancing Zero untuk sana. Zero yang tak tahu jika ada perangkap terus mengejar, dan pada akhirnya ia tewas dengan tubuh tertancap bambu runcing. Jaguar Paw dengan cepat langsung kembali ke sumur dan menyelamatkan anak istrinya. Pada bagian akhir cerita, ditunjukkan kalau Jaguar Paw beserta istri dan kedua anaknya adalah keturunan terakhir yang tersisa dari mereka. Ketika mereka niat pergi dari hutan itu, mereka terkejut melihat benda yang melayang di atas air.
Benda itu ternyata kapal ekspedisi keempat milik Christopher Columbus yang sampai ke tempat itu, sekaligus awal dari masuknya bangsa asing untuk menguasai tempat itu. Dan cerita pun berakhir.